Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1247 sampai tahun 1249. Di tempat-tempat seperti desa orang mati, tampaknya tidak pernah ada hukum atau bahkan rasa hormat sedikit pun terhadap kehidupan. Harus dikatakan bahwa desa pegunungan terpencil ini masih hidup di masa lalu. Semuanya kecuali pendeta tinggi adalah Zhang Laixi yang memiliki keputusan akhir. Tidak mengherankan jika desa sekecil itu muncul di zaman kuno, tetapi kebetulan muncul di masyarakat modern, yang membuat pemain pedang biru Elang merasa sangat aneh. Di rumah Zhang Laixi, di ruangan kayu gelap, Elang saat ini muram dan bahkan tidak bahagia. Tali rami yang diikatkan pada Elang telah dilepaskan oleh Elang. Hal semacam ini tidak terlalu berguna bagi Elang. Aku datang untuk menangkap monster itu, tetapi aku tidak menyangka bahwa aku berubah menjadi monster dan ditangkap oleh sekelompok penduduk desa yang tidak tahu apa-apa. Sungguh sial. Elang bergumam dan menoleh untuk melihat Kevin Ye. Tetapi saat ini, Kevin Ye adalah ekspresi bahwa dia akan merasa tenang begitu dia datang. Bahkan tali rami tebal di tubuhnya belum dilepaskan. Saat ini, Kevin Ye berbaring malas di atas rumput serigala di ruang kayu, dan matanya yang jernih terus-menerus mengamati sekeliling di ruang kayu yang gelap. Mulutnya masih tidak bisa menahan diri untuk bergumam, perasaan yang akrab, ini. Sebelum Kevin Ye selesai berbicara, Elang itu bangkit dan berjalan ke Kevin Ye, Ye Shuai, kamu tidak akan tinggal di rumah kayu bakar yang kumuh ini sepanjang waktu. Apakah kita punya urusan? Kevin Ye tampaknya linglung dan berkata, Anla, aku tahu. Meskipun dia menggumamkan beberapa patah kata, Kevin Ye tampaknya tidak memiliki kata-kata lagi. Dia tidak mengatakan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Ini membuat Elang itu tidak berdaya, tetapi dia kesal. Di bawah napas negatif, Elang itu menggumamkan sudut mulutnya dan tidak bisa hidup dalam lingkaran di ruang kayu. Sambil berjalan maju mundur, Elang itu pun bertanya, Ye Shuai, apa yang ingin dilakukan penduduk desa terhadap kita? Dan apa maksud dari upacara pengorbanan 100 tahun yang mereka bicarakan? Mengenai masalah Elang, Kevin Ye hanya tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, aku belum tahu, tetapi kupikir kita akan segera tahu. Perkataan Kevin Ye masih agak linglung, yang membuat Elang itu agak frustrasi. Jika Kevin Ye tidak menghentikannya kali ini, Elang itu tidak akan begitu marah. Berdasarkan temperamen Elang, dia pasti sudah pergi saat itu juga. Terlepas dari penduduk desa yang sudah mati itu, penduduk desa yang bodoh itu di mata Elang itu tidak terancam. Duduk di tanah dengan pantat muram, Elang itu mulai bergumam lagi, sungguh hari yang buruk. Saat ini, ekspresi Kevin Ye sedikit aneh. Meskipun Kevin Ye ditinggalkan di ruang kayu bakar keluarga Zhang Laixi, dia tidak tampak menganggur. Saat ini, pikiran Kevin Ye hampir meliputi seluruh desa. Bagi Kevin Ye saat ini, yang terpenting adalah mencari tahu apa yang tidak biasa di desa itu. Betapa besarnya istana ini. Di luar seharusnya ada susunan yuksu. Tidak heran. Tapi siapa yang ada di sini? Sambil berbicara pada dirinya sendiri, pikiran Kevin Ye tiba-tiba bergerak dan memasuki istana terdalam di desa orang mati. Namun, Elang itu penuh dengan ekspresi aneh, menoleh ke belakang ke arah Kevin Ye, melihat Kevin Ye saat ini tidak bergerak, seolah-olah penampilan Shen Yu terlalu rendah hati, Elang itu sedikit terkejut di dalam hatinya. Ye Shuai. Elang itu bergumam dan memanggil 2 kali, tetapi Kevin Ye tidak memperhatikannya. Saat ini, seluruh tubuh Kevin Ye membiaskan lingkaran cahaya samar. Cahaya itu sangat damai dan tidak menghasilkan setengah dari kemarahan. Saat ini, lelaki tua berjubah putih itu berdiri di halaman di istana jauh di desa orang mati. Ekspresi lelaki tua itu sangat gugup. Dia melihat ke langit, dan melihat matahari yang cerah di langit. Pertama pada siang hari, dan kemudian sedikit demi sedikit, ekspresi lelaki tua itu perlahan menjadi rileks. 900 tahun. Aku telah menunggu di sini selama 900 tahun. Sekarang akhirnya aku selesai. Desah pelan sebuah kalimat, ekspresi lelaki tua itu adalah kegembiraan yang tak terlukiskan, itu adalah semacam kegembiraan untuk mendapatkan kembali kebebasan. Namun, sementara lelaki tua itu sangat gembira, matanya yang tajam tiba-tiba bergerak dan berteriak ke langit di dekatnya, siapa yang berani menerobos masuk ke kediamanku? Saat dia berbicara, lelaki tua itu menunjuk sedikit, dan pola ikan yin yang di telapak tangannya menyerang dengan keras. Namun, pukulan lelaki tua itu kosong. Pada saat berikutnya, hantu kosong tiba-tiba berdiri di depan lelaki tua itu sambil tersenyum. Pikiran keluar dari pikiran, sungguh pemuda yang kuat. Menarik kembali serangannya, lelaki tua itu mondar-mandir saat ini, jadi melihat pemuda tampan yang berdiri di depannya, dia tidak bisa tidak terkejut. Saat ini, cahaya dewa yang berdiri di depan lelaki tua itu bukanlah orang lain.
Itu adalah Kevin Ye. Kevin Ye hari ini tersenyum pandangan Yan Yan ke lelaki tua di seberangnya, memiringkan kepalanya, senyum itu sedikit meremehkan. Murid Kunlun Yuksu. Aku tidak menyangka masih ada ahli sepertimu di desa pegunungan yang bobrok ini. Kau seharusnya menjadi pendeta tinggi yang disebutkan oleh penduduk desa di desa-desa yang sudah mati ini. Anak muda, siapakah kau? Meskipun aku telah terisolasi dari dunia selama 900 tahun, aku seharusnya pernah mendengar beberapa ahli sepertimu di dunia ini. Atas perkataan lelaki tua itu, Kevin Ye mencibir sejenak dan berkata, tidak masalah siapa aku sekarang. Yang penting adalah jika penduduk desa di desa orang mati tahu bahwa pendeta tinggi yang mereka sembah hanyalah seorang tahanan yang konyol, mereka akan sangat kecewa. Mendengarkan perkataan Kevin Ye, raut wajah lelaki tua itu berubah, lalu dia tertawa terbahak-bahak, dia lelaki kecil yang baik dengan gigi tajam dan mulut tajam. Aku melihat bahwa kultivasimu bagus, tetapi kamu masih berbakat. Aku tidak menyangka bahwa kamu akan mengolok-olokku terlebih dahulu. Apakah kamu tidak takut bahwa di bawah amarahku, kamu tidak akan pernah bisa kembali? Kevin Ye berkata sambil tersenyum, jika kamu ingin meninggalkan pikiranku, aku khawatir tidak cukup hanya mengandalkanmu untuk memiliki keadaan 4 kali perampokan guntur. Jadi sebaiknya kamu berhenti bicara omong kosong di sini. Mendengarkan perkataan Kevin Ye, lelaki tua itu dengan cepat mundur 2 langkah. Dia terkejut dan berkata, siapa kamu? Bagaimana kamu tahu bahwa aku adalah perampokan guntur 4 kali dari Tian Yuan? Haha, aku tidak hanya tahu bahwa kamu adalah perampok guntur 4 kali dari Tian Yuan. Aku juga tahu bahwa susunan Yuksu diatur di luar manor, dan kamu tidak bisa keluar sama sekali. Dan kamu memasang susunan 7 darah jahat di istana, dan kamu ingin menerobos susunan kekosongan giok di luar, kan? Orang tua itu ketakutan, dan matanya yang bercanda langsung panik dan waspada. Kamu, siapa kamu? Apakah kamu dari agama Buddha dan Taoisme? Bab 1248. Kemunculan Kevin Ye benar-benar menghancurkan kedamaian seluruh desa, belum lagi penduduk desa. Bahkan lelaki tua yang dipenjara di rumah bangsawan itu merasa sangat aneh, dan bahkan samar-samar, lelaki tua itu merasa gelisah dan gemetar. Sungguh hal yang sangat tidak masuk akal bagi seorang pemuda yang tampaknya berusia 17 atau 18 tahun untuk memiliki prestasi setinggi itu. Selain itu, pada akhirnya, hanya sedikit orang yang mengetahui pertempuran darah kisah, dan orang-orang ini mengenalnya. Tetapi hanya pemuda di depannya yang tidak dapat mengingat siapa dia. Dia bahkan mulai takut bahwa rencananya, yang telah diseduh selama ratusan tahun, akan hancur di tangan pemuda di depannya. Dengan kedatangan Kevin Ye, rumah bangsawan yang damai ini tidak lagi sunyi, dan bahkan terasa seperti badai akan datang. Mata yang tampaknya tua itu sekarang menatap pikiran Kevin Ye, dan kekuatan sihir seluruh tubuh lelaki tua itu mulai membeku tanpa bisa dijelaskan. Bagi lelaki tua itu, pemuda di depannya telah menjadi bahaya tersembunyi dari rencananya sendiri. Cara untuk menghilangkan bahaya tersembunyi ini sangat sederhana dan kasar. Yaitu dengan membunuh Kevin Ye, dan tidak pernah membiarkan pemuda ini keluar dan membahayakan urusannya sendiri. Tampaknya dia sudah merasakan niat membunuh yang datang dari wajahnya, tetapi Kevin Ye masih tersenyum. Anak muda, siapa kamu? Mengapa datang ke desa orang mati? Apakah kamu dari agama Buddha dan Taoisme? Orang tua itu berkeliaran di benak Kevin Ye, tetapi dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Tampaknya dia takut. Namun, Kevin Ye masih tersenyum dan berkata, kamu tampaknya takut pada 2 aliran agama Buddha dan Taoisme, dan kamu dipenjara di sini oleh susunan Yuksu Kunlun. Kamu seharusnya tidak menjadi murid Kunlun. Murid Kunlun. Orang tua itu mencibir, dulu begitu, tetapi sekarang tidak. Sambil berkata, anak muda, mari kita bicarakan tentang dirimu, anak muda. Kamu sudah memiliki prestasi seperti itu di usia muda, dan kamu sudah bisa masuk ke sini dengan pikiranmu. Apakah kamu seorang penganut Buddha atau Tao? Atau apakah kamu seorang iblis? Jelas, lelaki tua itu sengaja bertanya tentang Kevin Ye. Kevin Ye hanya berkata sambil tersenyum, aku bukan penganut Buddha atau Tao, dan tentu saja, aku bukan klan iblis. Mendengarkan penjelasan Kevin Ye, lelaki tua itu bahkan lebih aneh, karena kamu bukan penganut Buddha dan Tao, mengapa kamu muncul di sini dan mencariku? Aku ingin mengatakan bahwa aku di sini hanya untuk jalan-jalan. Apakah kamu percaya padaku? Kevin Ye menjawab dengan mencibir. Lelaki tua itu dengan cepat tertawa dan berkata 3 kali, aku percaya, aku percaya. Kemudian lelaki tua itu menggerakkan jarinya dan menunjuk ke arah Kevin Ye. Cahaya keemasan meledak, dan lelaki tua itu menunjukkan ekspresi yang ganas, teman kecil, karena kamu bukan penganut agama Buddha dan Taoisme, dan tidak ada hubungannya dengan Pulau Iblis Emas, aku hanya bisa berkata aku minta maaf. Aku telah menunggu di sini selama 900 tahun. Malam ini adalah malam terakhir. Aku tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkan rencanaku. Selamat tinggal, anak muda. Sedikit jari lelaki tua itu, kekuatan sihir yang kuat terciprat dari jari-jarinya, dan langsung menuju ke pikiran ilusi Kevin Ye.
Tetapi saat ini, Kevin Ye masih tidak bergerak, masih mempertahankan senyum dingin. Ketika sihir tahu mengenai Kevin Ye, lelaki tua itu terkejut dan terkejut. Menurut prinsip, semua praktisi memiliki pikiran, tetapi pikiran hanyalah tubuh yang sia-sia dan tidak memiliki kekuatan serangan dan pertahanan apapun. Bahkan praktisi yang paling kuat, pikiran tidak dapat menahan serangan kekuatan sihir ini. Pukulan orang tua itu tadi terasa ringan dan ringan, tetapi butuh 8 atau 9% dari kekuatannya. Begitu kekuatan sihir yang begitu kuat menyerang pikiran seseorang, pikiran orang itu akan segera menghilang menjadi awan. Namun, Kevin Ye, yang berdiri di depan orang tua itu saat ini, sama sekali berbeda dari kebenaran ini. Instruksi Taois pada pikiran Kevin Ye hampir seperti lumpur yang mengalir ke laut. Itu tidak dapat membuat gelombang sama sekali. Bahkan orang tua itu masih merasa bahwa kekuatan sihir jarinya ini ditelan oleh pemuda di depannya. Deng deng deng, orang tua itu takut untuk mundur beberapa langkah berturut-turut. Dia tidak dapat mengatur saluran di wajahnya. Ini, bagaimana ini mungkin, ini tidak mungkin. Kevin Ye masih acuh tak acuh dan berkata sambil tersenyum, tidak ada yang mustahil di dunia ini. Meskipun pikiranku tidak sebagus Noumenon, itu tidak dapat dilukai oleh 4 tingkat surga dan Yuan kecilmu. Kata-kata Kevin Ye tanpa melebih-lebihkan komposisinya, berpikir bahwa di awal ibu kota kekaisaran, Kevin Ye datang dengan ide ilahi, dan putra dewa darah Ye Xiuluo memiliki hasil imbang. Ini menunjukkan bahwa keilahian Kevin Ye bukanlah yang biasa. Dia telah memiliki kemampuan bertarung yang kuat. Tentu saja, situasi ini di dunia manusia berada di luar kognisi semua orang, tetapi di dunia duniawi, itu normal. Dan di negeri dongeng, tidak mengherankan bahwa pikiran beberapa orang lebih kuat daripada tubuh. Pada saat itu, lelaki tua itu tertegun cukup lama, lalu kembali menunjukkan senyumnya yang ganas dan berkata, tadi, itu hanya kebetulan. Aku tidak percaya padamu. Jika kau punya sedikit pikiran, masih bisakah kau membalikkan langit? Saat berbicara, lelaki tua itu melambaikan tangannya lagi, dan pola ikan yin yang di tangannya langsung meledak dan mengenai pikiran Kevin Ye lagi. Dan Kevin Ye, yang masih berdiri di tempat yang sama, masih tersenyum tipis. Mati, kau mati untukku. Pada saat itu, lelaki tua itu jelas kelelahan dan siap membunuh Kevin Ye dengan satu pukulan. Dan tepat ketika pola ikan yin yang muncul di wajah Kevin Ye, ada cahaya keemasan yang bersinar di rumah bangsawan itu. Jejak tangan besar Buddha mulai berputar liar di seluruh rumah bangsawan, yang tampaknya menyerap kekuatan sihir seluruh rumah bangsawan. Tentu saja, ini juga termasuk kekuatan sihir lelaki tua itu dan ikan yin yang ditembakkan dari telapak tangannya. Merasakan kekuatan sihirnya terbakar dengan cahaya keemasan, lelaki tua itu tiba-tiba berkeringat. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi di sini? Ke arah langit, lelaki tua itu meraung histeris. Setelah ledakan amarah, mata lelaki tua itu mulai mengembara lagi ke tubuh Kevin Ye. Saat ini, lelaki tua itu benar-benar merasakan apa yang mengerikan dan apa yang panik. Jari-jarinya sedikit gemetar, dan lelaki tua itu tampak takut dan bingung. Pelafalannya mulai tidak jelas, itu kamu, tadi malam, itu kamu. Dan Kevin Ye tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia masih tersenyum. Ketika cahaya prasasti di seluruh rumah bangsawan berputar setengah suara, cahaya keemasan akhirnya berhenti, dan pikiran Kevin Ye menghilang. Tepat di langit, suara Kevin Ye bergema sepanjang waktu, jika kamu melakukan banyak ketidakadilan, kamu sendiri yang akan mati. Lakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri. Bab 1249. Sekali lagi, desa itu jatuh ke dalam cahaya yang aneh. Pada saat ini, pikiran Kevin Ye telah kembali ke rumah kayu di halaman keluarga Zhang Laixi, dan kemudian kembali ke tubuh mayat itu. Kevin Ye memiliki beberapa keraguan tentang lelaki tua itu dan tahanan di manor itu. Menurut lelaki tua itu sendiri, dia telah dipenjara di sini selama 900 tahun. Dengan prestasinya di Gunung Kunlun, Kevin Ye meragukan apakah orang ini adalah veteran terkenal dari Gunung Kunlun. Hanya saja Kevin Ye tidak mengerti mengapa orang ini dipenjara di tempat ini oleh orang-orang Kunlun. Apa hubungan antara orang ini dan orang-orang Kunlun? Selain itu, Kevin Ye melihat bahwa lelaki tua itu sangat takut pada orang-orang dari dua aliran Buddha dan Taoisme. Jelas, penahanan lelaki tua itu diketahui oleh kedua aliran Buddha dan Taoisme. Setidaknya, para pemimpin dari dua aliran Buddha dan Taoisme pasti tahu tentang dia. Baru saja pikiran Kevin Ye menyelinap ke dalam rumah bangsawan dan berkelahi dengan lelaki tua itu, tetapi Kevin Ye tidak membunuhnya. Tentu saja, sangat sulit bagi pikiran Kevin Ye untuk membunuh seorang ahli di 4 tingkat Tianlei. Saat ini, Kevin Ye bertekad untuk memperhatikan perubahannya. Bagaimanapun, dia tidak ada hubungannya dengan desa orang mati. Lebih baik melihat baik-baik apa yang disebut upacara 100 tahun desa ini. Pikiran Kevin Ye kembali ke Noumenonnya lagi. Tetapi saat ini, di ruang kayu gelap, elang itu sudah melompat dengan tergesa-gesa. Langkahnya berputar di sekitar tubuh Kevin Ye, tampak sangat cemas.
Tetapi pada saat ini, mata Kevin Ye, yang telah lama terdiam, tiba-tiba terbuka, memperlihatkan secercah cahaya keemasan. Melihat Kevin Ye bangun, elang itu berkata dengan gembira, Amitabha, syukurlah, Ye Shuai, kamu akhirnya bangun. Kevin Ye menyipitkan mata dan terkekeh. Dia menatap elang dan berkata, bagaimana, elang, apakah kamu masih khawatir aku tidak bisa bangun? Elang itu dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak, Ye Shuai, aku tidak bermaksud seperti itu. Melihat penampilan elang yang gugup, Kevin Ye terkekeh dan berkata, kamu benar-benar lucu. Aku hanya bercanda denganmu. Aku serius. Elang itu menundukkan wajahnya dan berkata tanpa daya, Ye Shuai, kamu tidak bisa membuat lelucon seperti itu saat ini. Aku sangat gugup sekarang, jangan mengolok-olokku. Aku sangat gugup. Bukankah itu hanya dikurung di ruang kayu bakar? Terlebih lagi, penduduk desa di desa orang mati tidak dapat menyakiti kita. Senyum Kevin Ye yang peduli pada dirinya sendiri, seluruh orang itu tampaknya malas. Elang itu mendesah, aku tidak khawatir dengan orang-orang di desa, tetapi dengan monster itu. Kami akhirnya menemukan jejak monster itu. Jika kita menunda di sini sebentar, jika monster itu melarikan diri, bukankah kita akan menyerah semua usaha kita? Mendengar kekhawatiran elang itu, Kevin Ye berkata dengan senyum lebar, anak muda, bagaimanapun juga, kamu masih tidak bisa mempercayaiku. Tapi jangan khawatir. Aku baru saja mengamati monster itu secara in vitro. Dia masih di Gunung Taiping. Jadi, kita masih punya waktu. Jangan khawatir melihat penampilan Kevin Ye yang percaya diri, elang itu tidak berani mengatakan apa-apa, tetapi duduk di tepi tumpukan jerami di ruang kayu bakar. Namun, ketika suasana di ruang kayu itu tenang untuk beberapa saat, terdengar suara berdetak di pintu ruang kayu. Kemudian Kevin Ye dan elang itu mendengar derit, dan pintu ruang kayu itu tiba-tiba terbuka. Sebuah cahaya masuk dari luar gudang. Kevin Ye dan elang itu awalnya tertegun, dan kemudian melihat seekor anak kecil yang pendek dan gemuk orang itu masuk sambil membawa ayunan. Di bawah cahaya lampu di luar, elang dan Kevin Ye terus-menerus memperhatikan anak laki-laki kecil yang memasuki ruang kayu. Anak laki-laki kecil itu tidak terlalu tua. Dia tampak baru berusia 7 atau 8 tahun. Wajahnya kemerahan, sepasang mata hitamnya tidak dapat berhenti menatap Kevin Ye dan elang. Apakah kalian berdua orang asing yang dikatakan ayahku? Tiba-tiba, anak laki-laki itu membuka mulutnya, tercium bau susu. Menghadapi pertanyaan seorang anak, Kevin Ye menunjukkan senyum cerah dan berkata, ya, kami adalah dua orang asing itu. Siapakah kamu, adik kecil? Aku anak ayahku. Ayahku berkata bahwa kalian berdua mungkin tidak akan selamat malam ini, jadi ayahku memintaku untuk memberimu makanan agar kamu dapat pergi di jalan ketika kamu sudah kenyang. Kata anak laki-laki itu berbalik untuk keluar, dari pintu ruang kayu untuk membawa keranjang sayur. Ada beberapa mangkuk kecil di keranjang, termasuk semangkuk daging rebus, dan 2 mangkuk sayuran, dengan 2 piring nasi putih, terlihat sangat sederhana. Pada saat itu, elang itu menatap Kevin Ye, lalu tatapannya jatuh pada bocah lelaki itu, adik kecil, apa maksudmu kita tidak bisa hidup malam ini? Bocah lelaki itu tidak bersalah, dan dia tidak bersembunyi, malam ini adalah upacara pengorbanan 100 tahun desa kita, yang digunakan untuk mempersembahkan korban kepada leluhur kita. Dan kalian berdua membobol makam tadi malam, mengganggu kedamaian leluhur kita di desa orang mati, jadi ayahku akan membakarmu di upacara malam ini. Api. Elang mendengarkan kata-kata bocah lelaki itu, dan seluruh orang itu linglung, dia tidak menyangka bahwa desa pegunungan yang bobrok ini tidak hanya tertutup, tetapi juga sangat biadab, dan ada yang namanya penyiksaan api. Namun, saat ini, wajah Kevin Ye memerah. Dia tampaknya tidak menganggap apa yang disebut hukuman api sebagai satu hal. Sebaliknya, dia berkata sambil tersenyum, adik kecil, apakah kamu tahu kegiatan apa yang diadakan dalam upacara pengorbanan di desamu? Anak laki-laki kecil itu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi menurut ayahku, setiap 100 tahun di desa kita, seorang kakak perempuan akan dipilih, dan kemudian dia akan dikorbankan untuk para leluhur, sehingga para leluhur dapat melindungi kedamaian desa kita. Mendengar ini, elang itu tidak dapat menahan amarahnya lagi. Dia berteriak kepadanya dengan suara rendah, kebiadaban, sangat biadab. Sangat biadab sehingga kita harus berkorban untuk yang hidup. Tepat ketika Kevin Ye hendak membuka mulutnya dan bertanya apa lagi, sebuah suara yang indah dan manis datang dari pintu ruang kayu bakar, Adi. Adikku datang menemuiku. Anak laki-laki itu berkata dengan cepat ketika dia mendengar suara itu. Tepat saat bocah lelaki itu hendak berbalik, seorang wanita berjubah merah besar masuk dari luar, lalu berkata dengan ekspresi mencela, kakak, kamu di sini. Adikku sudah memberitahumu berkali-kali. Jangan berlarian di rumah. Bocah lelaki itu menatap adiknya dan terisak, kakak, aku tahu, aku akan mendengarkan adikku di masa depan. Bocah lelaki itu mengikuti adiknya keluar dari ruang kayu bakar. Di ruang kayu saat itu, wajah elang itu marah dan berkata, betapa tidak masuk akalnya, ini benar-benar konyol.
Aku tidak menyangka masih ada orang yang hidup untuk mengorbankan leluhur mereka. Ye Shuai, katakan padaku. Sambil berbicara tentang mata elang, dia menatap Kevin Ye. Namun, elang itu segera menghentikan kata-katanya, karena dia melihat Kevin Ye saat itu, matanya menatap pintu ruang kayu bakar, dan dia masih berpikir keras, Keksin, Keksin.